menggunakan pola presentasi seperti ini. Mudah-mudahan tahun depan ada perubahan yang lebih lebih greget dalam segala hal penampilan maupun materi-materi yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya Kong Sumantri dari Depok akan memulai presentasi ini dengan memberikan pengantar mengenai apa yang dunia butuhkan saat ini dan dunia butuhkan di masa yang akan datang. Jadi begini ceritanya, Bapak Ibu sekalian, edukasi kripto aset adalah tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia pada saat ini dan dibutuhkan juga di masa yang akan datang. Tentu saja kita sebagai penghuni dunia harus senantiasa mempertahankan diri dan bisa hidup sesuai dengan zamannya. Kita tahu bahwa perubahan dunia sangat cepat sekali, dimulai dari zaman batu dulu, zaman berburu, di mana orang-orang yang bertahan hidup pada masa itu adalah orang-orang yang bisa berburu. Nah, kemudian zaman berubah lagi menjadi zaman agrikultur atau zaman bercocok tanam, di mana orang-orang sudah tidak lagi nomaden, tidak lagi berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi dia membuka lahan, bercocok tanam, membuat pertanian dan sebagainya, sehingga orang-orang yang memiliki aset lebih, orang-orang yang kaya pada saat itu adalah orang-orang yang memiliki lahan yang luas dan seterusnya. Nah, kemudian pada perubahan zaman berikutnya masuk ke zaman industri, zaman manufacturing, di mana orang-orang yang melek era adalah orang-orang yang memiliki usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang memproduksi banyak-banyak barang kebutuhan manusia. Nah, kemudian era informasi berubah lagi, atau era industri berubah lagi, memasuki era informasi. Era pada saat ini dimulai pada tahun 90-an, era internet dan big data, di mana pada masa ini semua kehidupan hampir semua sisi kehidupan manusia bisa dilakukan melalui gadget Anda ya. Pada era sekarang, pada saat ini, pada era industri 4.0, maka connectivity, kemudian smart teknologi, cloud computing, big data dan seterusnya telah mempengaruhi seluruh sisi kehidupan manusia. Nah, kita sebagai manusia yang hidup pada zaman ini tentu saja harus berubah atau punah. Kalau tidak bisa berubah, maka Anda pasti akan punah gitu ya. Nah, kita kenal terlebih dulu cara perubahan dunia itu, perubahan teknologi dari zaman batu sampai dengan era informasi terakhir itu adalah tentu saja mengubah cara bertransaksi seluruh manusia di dunia ini. Pada zaman pertama kali manusia bertransaksi dengan menggunakan istilahnya tukar-menukar atau barter. Orang-orang yang berfokus di pertanian, dia akan ketika memerlukan daging, maka dia akan menukarnya dengan peternakan, dengan ayam misalnya, dengan buah-buahan dengan ayam dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke era berikutnya, zaman berubah lagi, di mana pada saat itu sudah ada warung, jadi orang-orang yang memiliki barang-barang produksi, dia tempatkan di warung, dan orang-orang yang memerlukan atau konsumen-konsumen yang memerlukan, dia akan mendatangi warung dan membeli barang-barang produksi dari toko, warung, atau pabrik tersebut. Nah, kemudian zaman berubah lagi, era informasi sekarang, manusia bisa berbelanja, bisa menjual, bisa membeli, bisa bertransaksi melalui gadget. Ya. Itu di mana-mana tempat Anda berada bisa dilakukan apapun transaksi yang Anda lakukan. Bisa jual beli, bisa trading, bisa apapun itu, tidak perlu harus pergi jauh kemana-mana. Gitu. Dan kita kenal pada era industri 4.0 ini banyak sekali pemilik-pemilik perusahaan online yang menguasai pasar internet, antara lain misalnya katakanlah Bukalapak, Tokopedia, Diona, Zalora, dan seterusnya. Kita perlu pakaian, kita misalnya pesan di toko-toko tersebut. Kita perlu rumah, bisa mengiklankan di OLX, kita bisa beli juga di sana di OLX misalnya. Sehingga si Bill Gates mengatakan bahwa if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Jika bisnis Anda saat ini tidak ada di internet, tidak termasuk di internet, maka siap-siap saja Anda akan kehilangan bisnis Anda. Nah, jadi jangan khawatir, karena sekarang internet sudah hampir bisa didapatkan di mana-mana. Masukkan bisnis Anda ke dalam internet. Anda mau jual laptop bekas, mau jual sepatu baru, sepatu bekas misalnya, atau misalnya Anda mau apapun itu, jual rumah, jual perhiasan, dan seterusnya, bisa melalui internet. Dan kemudian juga yang unik adalah nanti kita akan mengenal kripto aset di era 4.0 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, memperkenalkan di teknologi 4.0 ini ada yang disebut dengan blockchain. Nah, teknologi blockchain ini sebelumnya, maaf, terlewat.
Nah, blockchain adalah database terdistribusi yang menyimpan informasi dalam bentuk transaksi dalam blok yang ada di berbagai komputer di seluruh dunia. Nah, secara acak bersamaan melalui jaringan internet. Hal ini disampaikan oleh Bung Jeb ya, blockchain law profesional. Dan ini adalah salah satu teknologi yang ada di teknologi 4.0 yaitu blockchain. Saking amannya blockchain, salah satu bank terbesar Indonesia yaitu Bank BNI, dia sudah menggunakan teknologi blockchain ini sejak tahun 2018 untuk apa? Untuk meningkatkan bisnis trade finance dan remittance-nya. Jadi khusus trade finance dan remittance-nya sejak tahun 2018 BNI sudah menggunakan teknologi blockchain. Tentu saja ini sangat aman, saudara-saudara sekalian. Kemudian mengenal aset dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Aset dikumpulkan oleh manusia sejak zaman dulu dimulai dengan yang namanya investasi tanah. Ya kan, di mana-mana tanah selalu saja harganya terus meningkat setiap tahunnya, tidak ada harga tanah yang turun kecuali kepepet. Pepet BU banget, nah baru dijual di bawah pasaran biasanya. Nah kemudian setelah investasi tanah ada lagi investasi yang lainnya yaitu rumah, properti. Tentu saja rumah properti ini adanya di atas tanah dan ini bisa merupakan investasi yang lebih liquid dari tanah, ada karena ada bangunan tadi itu. Nah ada lagi yang lebih liquid, investasi yang dikumpulkan oleh umat manusia di dunia ini yaitu gold atau emas. Nah, investasi emas ini tentu saja lebih liquid daripada aset sebelumnya yaitu emas dan rumah dan tanah. Kemudian ketika era informasi bergulir lagi, maka ada lagi satu investasi yang ini yaitu saham, surat berharga. Nah, di sini likuiditasnya juga lebih liquid daripada emas yang tadi itu. Nah, dan pada era digital ini memasuki era cryptocurrency dan crypto aset. Jadi era industri 4.0 adalah memasuki era cryptocurrency. Jadi hal-hal yang ada di era digital ini adalah salah satunya crypto aset. Apa itu crypto aset nanti akan kita bicarakan. Kita mungkin sudah kenal ada yang namanya Bitcoin, kemudian Litecoin, kemudian Ethereum, kemudian Tron, dan seterusnya, ada Ripple, dan seterusnya ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk atau macam-macam dari cryptocurrency yang ada di dunia ini. Tentu saja mereka semua ini menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan transaksinya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa itu cryptocurrency dan crypto aset? Nah, mereka adalah aset digital yang menggunakan kriptografi sebagai keamanannya. Cryptocurrency atau crypto aset itu adalah aset digital yang tidak tersentralisasi, artinya itu terdesentralisasi di mana-mana ada dan tidak ada institusi, lembaga atau pihak ketiga yang menguasai dari satu cryptocurrency atau crypto aset itu. Kemudian aset digital yang bisa dibawa kemanapun bergantung kepada internet. Selama internet ada, maka cryptocurrency atau crypto aset itu bisa ditransaksikan di mana saja. Kemudian transaksinya apa? Transaksinya sangat terbuka dan bisa dilihat melalui public ledger atau buku besar publik yang bernama blockchain tadi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada top 10 cryptocurrency yang selama tahun 2020 ini menjadikan pilihan untuk diinvestasikan. Dan tentu saja Porsche adalah bukan investasi, akan tetapi barang yang atau sesuatu yang dihasilkan dari bisnis Porsche adalah memang memiliki nilai investasi yang cukup besar atau cukup menggairahkan gitu ya, cukup membuat mata melek gitu ya. Kita kenal yang namanya Bitcoin, kemudian yang kedua Ethereum. Kita akan berbicara yang ketiga nanti adalah Tron. Dan kesemuanya ini atau sudah legal di Indonesia, artinya kita bisa mendapatkannya di exchanger yang sudah ada di Indonesia, ada di bawah Bapepti ya. Ada Indodax misalnya, Luno, Thrift, kemudian Rekeningku, kemudian Zipmek, Toko Kripto, Pintu, dan lain sebagainya. Itu bisa Anda lihat sekalian. Mana yang paling enak nanti kita gunakan, atau silakan Anda gunakan yang sesuai dengan karakteristik dari masing-masing exchanger itu, di mana dia ada dijual, diperdagangkan atau ditransaksikan di situ. Anda bisa menggunakan exchanger tadi itu. Baiklah, ini memperkenalkan Bitcoin versus Ethereum dan versus Tron. Yang pertama kita berbicara sekilas tentang Bitcoin. Bitcoin adalah menurut liputan6.com ya, ini pada ditulis oleh liputan6.com. Bitcoin merupakan aset digital yang kontroversial. Sejak tahun 2009 Bitcoin ada atau lahir yang dikembangkan oleh pemuruan yang namanya Satoshi Nakamoto, dan dari sejak tahun 2010 sampai 2017 atau lebih kurang 7 tahun
itu harga Bitcoin yang awalnya hanya Rp1.000 saja, itu selama 7 tahun bisa naik menjadi 200 juta rupiah. Bayangkan, investasi selama 7 tahun angkanya luar biasa naiknya. Kita punya investasi properti tidak akan naik secanggih ini naiknya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tahun 2017 diperkirakan pada saat itu sudah beredar sekitar 17 juta Bitcoin yang ada di seluruh dunia ini. Dan pada 2018, karena pada saat 2017 itu Bitcoin sudah beredar di Indonesia juga, dan sebagian di Indonesia itu digunakan sebagai alat tukar, maka pada tahun 2018 Bank Indonesia berencana melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ya. Jadi tidak boleh dijadikan alat pembayaran karena kita punya uang fiat, punya IDR, punya rupiah, maka Bitcoin boleh digunakan sebagai memiliki nilai cryptocurrency yang memiliki nilai investasi yang besar. Dan kemudian pada tahun 2124 diprediksi perkiraan jumlah Bitcoin yang beredar adalah mencapai puncaknya, yaitu sekitar 21 juta Bitcoin. Katanya pada saat itu, mudah-mudahan kita masih bisa hidup di dunia ini dengan sehat gitu ya. 2124 itu satu Bitcoin bisa membeli satu unit Lamborghini. Lamborghini sekarang berapa harganya? 4 atau 5 ya. Nah, sekitar itulah kira-kira. Sekarang baru 260 jutaan rupiah satu Bitcoinnya per sore tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ada yang kedua, yaitu kita bicara tentang Ethereum. Perkenalkan, Ethereum dan Tron adalah platform software open source yang dasarnya adalah teknologi blockchain yang memungkinkan para developer membangun dan menyebarkan aplikasi desentralisasi seperti smart contract. Jadi pada teknologi Ethereum, blockchain Ethereum dan blockchain Tron ini, yang mereka atau blockchain Ethereum menggunakan koinnya ETH atau Ether, dan blockchain Tron menggunakan koinnya ada TRX atau Tronix, adalah platform open source tadi. Jadi semua developer yang bisa membangun aplikasi smart contract di sana. Nah, siapa yang menemukan si Ethereum sebenarnya? Si Ethereum ini diperkasai oleh namanya Vitalik Buterin pada akhir tahun 2013 dan dimulai operasinya atau penjualannya pada 2015. Nah, kemudian kalau Tron itu sendiri atau dimulai pada akhir tahun 2017 oleh yang namanya Justin Sun. Ini disampaikan oleh saudara atau Bung Jeb, seorang blockchain law profesional. Nah, kenapa kita harus berinvestasi Ethereum atau Tron atau Bitcoin tadi ya? Terutama nanti Korsas akan berbicara tentang satu aset, ada dua aset di sana yang akan dibicarakan Korsas, yaitu Ethereum dan Tron. Dan kenapa kita harus investasi itu? Karena nilai investasinya, coba lihat grafik ini, 1 Januari 2020 harga Ethereum itu besarnya sebesar Rp1.865.000. Nah, kemudian 8 bulan kemudian pada Agustus 2020 itu harganya mencapai 5.845.000. Dan November kemarin, beberapa hari yang lalu, itu angkanya sampai dengan 8.408.500.000 rupiah. Nah, sekarang saya kira angkanya masih di kisaran 8.500.000 rupiah itu. Jadi betapa tingginya lompatan atau nilai keuntungan yang dihasilkan oleh cryptocurrency Ethereum ini, sehingga layak dijadikan satu investasi dari cryptocurrency yang akan kita bahas nanti di bisnis kita ini, bisnis Korsas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian satu lagi, Kompas.com menulis pada bulan September 2020, ketika ada pandemi, harga aset kripto Ethereum, khusus Ethereum, dia melihat lonjakannya sampai dengan 200%. Kalau dibandingkan dengan sekarang, tentu saja sudah lebih dari 200% ya. Dulu dia bilang ini pada harga 3 jutaan ya Ethereum itu. 2% itu sekitar 6 jutaan. Nah, sekarang mungkin sekitar 250-300% dari harga waktu itu. Kenapa demikian? Karena itulah namanya crypto aset atau cryptocurrency punya kelebihan yang luar biasa, dia tidak terpengaruh yang namanya pandemi. Nah, kita tahu bahwa Ethereum itu sendiri digunakan oleh banyak aliansi perusahaan yang menggunakan Ethereum untuk transaksi bisnisnya. Antara lain adalah ada Ing Insurance, kemudian Intel, kemudian JP Morgan, ada Santander, kemudian Sing, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan besar di dunia, termasuk bank-bank juga, menggunakan Ethereum untuk transaksi di antara perusahaan mereka. Nah, kemudian satu lagi, Tron. Tron adalah statistiknya seperti ini, lahir dari 2017 tadi. Nah, Tron pernah memiliki
teknologi secara teknis yang jauh melebihi Ethereum atau penyempurnaan dari Bitcoin dan Ethereum, sehingga secara teknis itu Tron mampu bertransaksi sangat banyak dalam waktu sekian per sekian detiknya. Itu nanti kita bisa lihat, bisa kita bahas secara teknis di acara tersendiri ya. Dan Tron sendiri pernah mencapai harga tertinggi di Rp4.423, sekarang belum sampai lagi ke sana. Sekarang itu harganya di kisaran 435 sampai dengan Rp450. Nah, itu kalau digunakan trading itu lumayan cukup menggembirakan gitu ya hasil dari Tron ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah tiga nilai atau tiga cryptocurrency yang saya perkenalkan tadi. Yang akan kita bahas nanti adalah yang terakhir ini, yaitu Tron, yang akan dibahas oleh pembicara setelah saya. Dan bagaimana caranya kita bisa memperoleh cryptocurrency tersebut, yaitu dengan cara berkebun crypto aset dengan mengikuti program Korsas. Program Korsas adalah program untuk berkebun crypto aset. Jadi bagaimana caranya menghasilkan crypto aset yang banyak, yang berbuah manis dan bisa dipanen kapan saja, ya ikutilah program Korsas. Nah, program Korsas itu sendiri istilahnya adalah kita berkebun dan membangun aset. Tentu saja untuk membangun aset kita membutuhkan yang namanya investasi uang untuk membeli bibitnya, membeli pupuknya, dan seterusnya. Seperti halnya kita berkebun. Membeli bibit berarti kita menggunakan Ethereum atau menggunakan Tron nanti untuk tempat kita berkebunnya. Memulai bisnisnya ini menggunakan Tron. Berapa Tron nanti kita bicarakan. Sangat-sangat terjangkau sekali. Kemudian juga dalam membangun aset kita memerlukan investasi waktu, kita menginvestasikan waktu kita untuk membangun aset kita, untuk membangun jaringan kita, untuk membangun kekompakan dari komunitas yang kita miliki, sehingga satu sama lain memberikan keuntungan, yang saling memberikan keuntungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita juga perlu investasi pikiran, kita memikirkan bagaimana caranya supaya bisnis ini berjalan dengan baik, kemudian mengajak orang lain untuk memperkenalkan bisnis ini, memikirkan apa yang kita diskusikan misalnya, atau berpikir tentang teknologinya dan lain-lain. Tiga investasi inilah yang akan menghasilkan aset pohon kripto yang bisa dipanen kapan saja di halaman rumah kita. Tentu saja dengan memiliki aset kripto ini, maka solusi dan permasalahan terutama terkait dengan finansial Anda tentu saja akan terbantu dengan sangat sangat terasa sekali bantuannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian pengantar dari saya tentang edukasi kripto aset, ya kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembicara kedua setelah saya adalah Pak Adrianus Dian Susanto. Beliau posisi saat ini di Bandar Lampung, sudah tampil dengan baju biru yang sangat anggun, ya kan. Kemudian beliau ini adalah salah seorang leader yang memulai bisnis Korsas ini di Indonesia. Jadi sejak Juni 2020 ketika Korsas masuk ke Indonesia, nah yang memulai salah satunya adalah Pak Dian ini. Pak Dian jaringannya sangat